sembako. Jadi Basnas ini juga diarahkan bagaimana untuk mengantisipasi ini dalam rangka pemberian sembako. Cuma yang jadi masalah karena kita dilarang kumpul-kumpul, jadi harus kita yang antarkan ini kalau ada memang kita mau berikan. Jadi rencananya pertama bagaimana kalau kita ulang tukang beca kita data di khususnya Kecamatan Batalas lagi kita dan Bentor itu sasaran pertama. Tapi saya tahu ada pendapat dari kami kita nanti kita putuskan, ini belum baru rencana. Dan ini harus kita siapkan dulu datanya, jangan sampai salah sasaran. Karena di Basnas ini yang berat itu Pak, bagian pendistribusian itu yang lebih berat daripada yang lainnya. Nanti itu saya tanya itu di dari materi, kenapa dibilang berat kalau pendistribusian? Karena begini Pak, beratnya itu karena kalau sasaran ada risikonya, ada risiko hukum, ada risiko banyak. Jadi memang berat itu pendistribusian. Jadi ini pendataannya itu betul-betul memang harus kita harus akurat, nggak boleh kita setengah-setengah. Ada daftar dari dinas sosial yang memenuhi surat kita, cuma jumlah per desa hanya jumlah orang miskin saya yang dia kirim 42.000 lebih. Terus kapan yang baru di perbarui, cuma nama-nama ini yang tidak jelas siapa namanya itu per desa di situ, hanya jumlahnya per desa dia kirim. Jadi masih kita kesulitan, nama-nama itu belum ada. Mungkin sudah di sana itu ada di sosial, tapi mungkin dia belum mau keluarkan itu, jadi masalah. Rangka maunya bupati yang dapat BKH itu jangan dikasih lagi. Itu kan ada setiap itu dari dinas pusat, sosial pusat itu dapat bantuan terus. Ini yang jadi masalah data untuk kemiskinan ini, hanya jumlahnya yang kita tahu sebanyak 42.000 se-Kabupaten Utara. Berarti mustahil itu yang kita sudah penduduknya ada dari kami akreditasi. Jadi itu tetap itu sudah menjadi data mustahil. Jadi ini yang kami inginkan pendapat dari Bapak-Bapak, bagaimana cara kita. Karena biasanya kalau Basnas itu untuk keseluruhan itu nanti selesai bulan Ramadan dalam masuk infak rumah tangga muslim. Ini infak rumah tangga muslim baru saja kita bagikan seluruh desa seluruh kuponnya. Nanti akhir Ramadan itu baru selesai Ramadan, baru ada biasa anunya masuk. Jadi itu keseluruhan nanti kita berapa didapat termasuk infak ASN dikumpul semua, baru kita bagi per kecamatan per desa. Tapi untuk sementara ini karena dalam rangka adanya COVID-19 ini ada beberapa masyarakat kita yang tidak mampu, tidak bisa mencari nafkah. Ini yang kita mau sasar bagaimana kita berikan sembako. Saya jalan-jalan dengan gentleman ya sekitar 60.000 per orang itu kalau beras 5 kilo, gula, minyak goreng dengan terigu, hanya itu. Jadi itu yang kita rencanakan sembakonya.
ini karena yang jadi masalah ini bukan tidak boleh kita undang ke sini karena dulu waktunya masih normal itu kita undang di sini itu tukang beca berikan sembako. Tapi ini sekarang tidak boleh ada perkumpulan tuh masa, jadi harus kita ya langsung membagikan. Nah ini kalau kita langsung bagikan ini mesti ada tenaga siapa yang ditunjuk untuk membagikan. Jadi terutama dulu ini kita sasarannya dari sasaran kemana dulu ini kita mampu siapa tukang beca, tukang kantor atau masyarakat miskin yang biasa. Ini yang perlu kita kemarin katanya Depa itu sudah berbagi langsung dia turun kepada kantornya, tapi datanya bagaimana dia Pak? Tidak ada jadi dia menyiapkan lukisan itu. Ya. Dia sasar memang di jalan. Sumbang langsung. Apapun yang dia lihat pegoyang beca di pinggir jalan, maka itu yang dikasih. Iya. Tidak ada data. Dia hanya terjun ke lapangan, nanti di lapangan baru dia kasih. Jadi Mungkin dia pakai data kolektif. Data masuk tidak ada ji, tapi dia laporannya misalnya sesuatu yang mau dilapor, bos kami telah memberikan kepada para tukang beca begitu. Ada yang sistem bantuan seperti itu modelnya. ini berarti tidak mengkhusus ini siapa saja Iya. Ya. Artinya ringkisan itu sesuai dengan jumlah yang disalurkan saja. Ya, jadi nanti kesimpulannya dia pakai berapa dibagikan. Jadi kalau jadi bisa juga double dari Depa dengan Basnas, ini juga jadi soal. Kalau saya punya usul karena sudah tukang beca, maka tetangga yang memang nyata-nyata miskin. Jadi caranya setelah diberikan baru ambil data. Kalau 2 kali orang mendata dulu baru diberikan, prosesnya terlalu berat. 2 kali. Masukku dikasih dulu misalnya 5 kilo, tapi dengan catatan jangan langsung pergi, ambil datanya lengkap. Jadi 1 kali jalan langsung dapat 2 kita dapat data dan memberikan ke dia. Tapi kalau 2 kali jalan didata dulu baru dikasih agak berat karena 2 kali melangkah. Kalau data yang lalu ada setiap desa, untuk 5 desa masih ada saldonya itu belum terjaga. Tapi kan kalau itu tetap ruwet ki. Harus disurvei. Iya. Apa betul-betul dia miskin atau bagaimana, ini menjadi masalah ini. Jangan sampai ada yang merasa sebenarnya itu yang miskin betul tidak dapat. Ini yang biasa terjadi. Kalau macam saya di sekitar daerah Jalan Sawi, artinya biarpun dia menangis darah, kalau bukan orang miskin saya tidak beri. Tapi memang ada standar miskin. Ditahu orangnya ini miskin, betul miskin. Seumpamanya yang menjawabnya kamu terdaftar aja pernah dibagikan. Biasa Iya, memberikan saat. memberikan sumbangan sembako. Jadi Basnas ini juga diarahkan bagaimana untuk mengantisipasi ini dalam rangka pemberian sembako. Cuma yang jadi masalah karena kita dilarang kumpul-kumpul, jadi harus kita yang antarkan ini kalau ada memang kita mau berikan. Jadi rencananya pertama bagaimana kalau kita tukang beca kita data di khususnya kecamatan Batalas ini kita dan Bentor itu sasaran pertama. Tapi siapa tahu ada pendapat yang lebih halus, nanti kita putuskan. Ini belum rencana. Dan ini harus kita
siapkan dulu datanya, jangan sampai salah sasaran. Karena di Basnas ini yang berat itu Pak, bagian pendistribusian itu yang lebih berat daripada yang lainnya. Waktu itu saya tanya itu di memberi materi, kenapa dibilang berat kalau pendistribusian, karena begini Pak, beratnya itu karena kalau sasaran ada risikonya, ada risiko hukum, ada risiko banyak. Jadi memang berat itu pendistribusian. Jadi ini pendataannya itu betul-betul memang harus akurat, tidak boleh kita setengah-setengah. Ada daftar dari dinas sosial yang memenuhi surat kita, cuma jumlah per desa hanya jumlah orang miskin saja yang dia kirim 42.000 lebih. Terus kapan yang baru diperbarui, cuma nama-nama ini yang tidak jelas siapa namanya itu per desa di situ, hanya jumlahnya per desa dia kirim. Jadi masih kita kesulitan, nama-nama itu belum ada. Mungkin sudah di sana itu ada di sosial, tapi mungkin dia belum mau keluarkan itu, jadi masalah. Kemudian bupati yang dapat BKH itu jangan dikasih lagi. Itu kan ada setiap itu dari dinas pusat, sosial pusat itu dapat bantuan terus. Ini yang jadi masalah data untuk kemiskinan ini, hanya jumlahnya yang kita tahu sebanyak 42.000 se-Kabupaten Utara. Berarti mustahik itu yang kita sudah laporkan dulu, tentunya ada rekannya akreditasi. Jadi itu tetap itu sudah menjadi data mustahik. Jadi ini yang kami inginkan pendapat dari Bapak-Bapak, bagaimana cara kita, karena biasanya kalau Basnas itu untuk keseluruhan itu nanti selesai bulan Ramadan dalam masuk infak rumah tangga muslim. Ini infak rumah tangga muslim baru saja kita bagikan seluruh desa seluruh pokoknya. Nanti akhir Ramadan itu baru selesai Ramadan, baru ada biasa anunya masuk. Jadi itu keseluruhan nanti kita berapa didapat termasuk infak ASN dikumpul semua, baru kita bagi per kecamatan per desa. Tapi untuk sementara ini karena dalam rangka adanya COVID-19 ini ada beberapa masyarakat kita yang tidak mampu, tidak bisa mencari nafkah. Ini yang kita mau sasar bagaimana kita berikan sembako. Saya jalan-jalan dengan gentleman ya sekitar 60.000 per orang itu kalau beras 5 kilo, gula, minyak goreng dengan terigu, hanya itu. Jadi itu yang kita rencanakan sembakonya. Jadi saya minta kepada Bapak bagaimana untuk pelaksanaan pemberian sembako ini, karena yang jadi masalah ini bukan tidak boleh kita undang ke sini, karena dulu waktunya masih normal itu kita undang di sini itu tukang-tukang beca berikan sembako. Jadi sekarang tidak boleh ada perkumpulan itu masa, jadi harus kita ya langsung membagikan. Dan ini kalau kita langsung bagikan ini mesti ada tenaga siapa yang ditunjuk untuk membagikan. Jadi terutama dulu ini kita sasarannya dari sasaran kemana dulu ini kita mampu siapa tukang beca, tukang antar atau masyarakat miskin yang biasa. Ini yang perlu kita
kemarin katanya Depa itu sudah berbagi, langsung dia turun kepada kantornya, tapi datanya bagaimana dia kemana. Tidak ada jadi dia menyiapkan bingkisan itu. Ya. Kemudian dia sasar memang di Iya. jalan. Sumbah langsung. Siapapun yang dia lihat pegoyang beca di pinggir jalan, maka itu yang dikasih. Langsung dikasih. Iya. Tidak ada Tidak ada data. Dia hanya terjun ke lapangan, nanti di lapangan baru dia kasih. Jadi ya, Iya. Mungkin dia pakai data kolektif. Data Data. masuk ke tidak ada ji, tapi dia laporannya misalnya sesuatu yang mau dilapor, bos kami telah memberikan kepada para tukang beca begitu. Ada yang sistem bantuan seperti itu modelnya. ini berarti tidak mengkhusus ini siapa saja yang Iya. ditemukan ini. Ya. Artinya bingkisan itu sesuai dengan jumlah yang disalurkan saja. Ya, jadi nanti kesimpulannya dia pakai berapa dibagikan. Berarti Jadi kalau jadi bisa juga double dari Depak dengan Basnas, ini juga jadi soal. Kalau saya punya usul karena sudah tukang beca, maka tetangga yang memang nyata-nyata miskin. Jadi caranya setelah diberikan baru ambil data. Kalau 2 kali orang mendata dulu baru diberikan, prosesnya terlalu berat. Iya, nanti 2 kali. kalaupun Masuk dikasih dulu misalnya 5 kilo, tapi dengan catatan jangan langsung pergi, ambil datanya lengkap. Jadi 1 kali jalan langsung dapat 2 kita dapat data dan memberikan ke dia. Tapi kalau 2 kali jalan didata dulu baru dikasih agak berat karena 2 kali melangkah. Kalau data yang lalu ada setiap desa, untuk lima desa masih ada saldonya itu belum terjaga. Tapi kan kalau itu tetap ruwet ki. Harus disurvei. Iya. Apa betul-betul dia miskin atau bagaimana, ini menjadi masalah ini. Jangan sampai ada yang merasa sebenarnya itu yang miskin betul tidak dapat. Dan ini yang biasa terjadi. Kalau macam saya di sekitar daerah Jalan Sawi, artinya biarpun dia menangis darah, kalau bukan orang miskin saya tidak beri. Tapi memang ada yang standar miskin. Ditahu orangnya ini miskin, betul miskin. Nah, seumpamanya yang menjo nya kamu terdaftar aja puna dibagikan. Itu biasa Iya. Mereka kan satu. memberikan sumbangan sembako. Jadi Basnas ini juga diarahkan bagaimana untuk mengantisipasi ini dalam rangka pemberian sembako. Cuma yang jadi masalah karena kita dilarang kumpul-kumpul, jadi harus kita yang antarkan ini kalau ada memang kita mau berikan. Jadi rencananya pertama bagaimana kalau kita bukan tukang beca, kita data di khususnya Kecamatan Batalas ini kita dan Bentor itu sasaran pertama. Tapi saya tahu ada pendapat yang lebih halus, nanti kita putuskan, ini belum baru rencana. Dan ini harus kita siapkan dulu datanya, jangan sampai salah sasaran. Karena di Basnas ini yang berat itu bagian pendistribusian itu yang lebih berat daripada yang lainnya. Berarti itu saya tanya itu di memberi materi, kenapa dibilang berat kalau pendistribusian, karena begini Pak, beratnya itu karena kalau sasaran ada risikonya, ada risiko hukum, ada risiko banyak. Jadi memang berat itu pendistribusian. Jadi ini pendataannya itu betul-betul memang harus akurat, nggak boleh kita setengah-setengah. Ada daftar dari dinas sosial
yang memenuhi surat kita. Cuma jumlah per desa hanya jumlah orang miskin saya yang dia kirim 42.000 lebih. Terus kapan yang baru diperbarui. Cuma nama-nama ini yang tidak jelas. Siapa-siapa namanya itu per desa di situ. Hanya jumlahnya per desa dia kirim. Jadi masih kita kesulitan. Nama-nama itu belum ada. Mungkin sudah di sana itu ada di sosial. Mungkin dia belum mau keluarkan itu jadi masalah. Langkah maunya bupati yang dapat BKH itu jangan dikasih lagi. Itu kan ada setiap itu dari dinas pusat, sosial pusat itu dapat bantuan terus. Ini yang jadi masalah data untuk kemiskinan ini. Hanya jumlahnya yang kita tahu sebanyak 42.000 se-Kabupaten Utara. Berarti mustahil itu yang kita sudah laporkan dulu punya ada rekannya akreditasi. Jadi itu tetap itu sudah menjadi data mustahil. Jadi ini yang kami inginkan pendapat dari Bapak-Bapak bagaimana cara kita, karena biasanya kalau Basnas itu untuk keseluruhan itu nanti selesai bulan Ramadan dalam masuk infak rumah tangga muslim. Ini infak rumah tangga muslim baru saja kita bagikan seluruh desa seluruh pokoknya. Nanti akhir Ramadan itu baru selesai Ramadan baru ada biasa anunya masuk. Jadi itu keseluruhan nanti kita berapa didapat termasuk infak ASN dikumpul semua baru kita bagi per kecamatan per desa. Tapi untuk sementara ini karena dalam rangka adanya COVID-19 ini ada beberapa masyarakat kita yang tidak mampu, tidak bisa mencari nafkah. Ini yang kita mau sasar bagaimana kita berikan sembako. Saya jalan-jalan yang di rumah ya sekitar 60.000 per orang itu kalau beras 5 kilo, gula, minyak goreng dengan terigu, hanya itu. Jadi itu yang kita rencanakan sembakonya. Jadi saya minta kepada Bapak bagaimana untuk pelaksanaan pemberian sembako ini, karena yang jadi masalah ini bukan tidak boleh kita undang ke sini, karena dulu waktunya masih normal itu kita undang di sini itu tukang-tukang beca berikan sembako. Jadi sekarang tidak boleh ada perkumpulan itu masa, jadi harus kita ya langsung membagikan. Dan ini kalau kita langsung bagikan ini mesti ada tenaga siapa yang ditunjuk untuk membagikan. Jadi terutama dulu ini kita sasarannya dari sasaran kemana dulu ini kita mampu siapa-siapa tukang beca, tukang antar atau masyarakat miskin yang biasa. Ini yang perlu kita kemarin katanya Depa itu sudah berbagi langsung dia turun kepada kantornya, tapi datanya bagaimana dia Pak? Tidak ada jadi dia menyiapkan bingkisan itu. Ya. Dia sasar memang di Iya. jalan. Sumbang langsung. Siapapun yang dia lihat pegoyang beca di pinggir jalan, maka itu yang dikasih. Langsung dikasih. Iya. Tidak Tidak ada data. Dia hanya terjun ke lapangan, nanti di lapangan baru dia pasti. Jadi ya. Iya. Mungkin dia pakai data kolektif. Data Data. masukku tidak ada ji, tapi dia laporannya misalnya sesuatu yang mau dilapor,
bos kami telah memberikan kepada para tukang beca begitu. Ada yang sistem bantuan seperti itu modelnya. Ini berarti tidak mengkhusus ini siapa saja yang Iya. ditemukan ini. Ya. Artinya bingkisan itu sesuai dengan jumlah yang disalurkan saja. Ya, jadi nanti kesimpulannya dia pakai berapa dibagikan. Berarti Jadi kalau jadi bisa juga double dari Depak dengan Basnas, ini juga jadi soal. Kalau saya punya usul karena sudah tukang beca, maka tetangga yang memang nyata-nyata miskin. Jadi caranya setelah diberikan baru ambil data. Kalau 2 kali orang mendata dulu baru diberikan, prosesnya terlalu berat. Iya, 2 kali. Masukku dikasih dulu misalnya 5 kilo, tapi dengan catatan jangan langsung pergi, ambil datanya lengkap. Jadi 1 kali jalan langsung dapat 2 kita dapat data dan memberikan ke dia. Tapi kalau 2 kali jalan didata dulu baru dikasih agak berat karena 2 kali melangkah. Kalau data yang lalu ada setiap desa, untuk imam desa masih ada saldonya itu belum terjaga. Tapi kan kalau itu tetap ruwet ki. Harus disurvei. Iya. Apa betul-betul dia miskin atau bagaimana, ini yang jadi masalah ini. Jangan sampai ada yang merasa sebenarnya itu yang miskin betul tidak dapat. Dan ini yang biasa terjadi. Kalau macam saya di sekitar daerah Jalan Sawi, artinya biarpun dia menangis darah, kalau bukan orang miskin saya tidak beri. Tapi memang ada standar miskin. Ditahu orangnya ini miskin, betul miskin. Nah, seumpamanya yang menjo nya kamu terdaftar aja puna dibagikan Biasa. iya, bagikan